Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Komariah SPD MHum, selaku dosen pengampu mata kuliah teori sastra, serta teman-temanku semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dan belajar bersama pada ruang maya ini. Perkenalkan, nama saya Arda Dwi Fauzizah dengan NIM 21014200087. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teori psikologi sastra Sigmund Freud dalam novel Belenggu karya Armijn Pane. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai teori psikologi sastra, mari kita review kembali apa itu karya sastra. Menurut Semi, sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Menurut Panuti Sujiman, sastra sebagai karya lisan dan tulisan yang memiliki keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya karya sastra merupakan sebuah ide, opini, pemikiran, imajinasi, pengalaman, serta semangat yang dituangkan dalam suatu bentuk tulisan. Dalam hal ini, saya mengambil karya sastra berupa novel. Menurut KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelakunya. Latar belakang saya dalam analisis novel Belenggu karya Armijn Pane dengan teori psikologi sastra Sigmund Freud adalah aktivitas manusia merupakan sebuah cerminan untuk perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian tersebut memiliki banyak faktor. Salah satunya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan tersebut meliputi lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Dalam bersosialisasi, pastinya mengalami banyak pengalaman baik dan pengalaman yang buruk, yang pada dasarnya dapat menimbulkan sebuah ketegangan pada diri kita. Proses ketegangan tersebut yang akhirnya menimbulkan pengaruh kejiwaan atau psikologis dalam diri kita. Konflik merupakan salah satu sumber ketegangan yang sering dihadapi. Biasanya, konflik yang terjadi di dalam sekitar kita merupakan konflik yang berasal dari dalam diri kita atau disebut dengan konflik batin. Konflik batin inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkah laku atau aktivitas manusia. Hal ini terjadi jika kehendak dan pikiran yang menjadi dasar kejiwaan tingkah laku yang tidak terkendali dan pastinya saling bertentangan satu sama lain. Konflik batin tidak selamanya dapat diteliti atau dikaji dalam kehidupan nyata, melainkan bisa dilakukan dengan kajian terhadap suatu karya sastra fiksi, salah satunya dengan novel Belenggu karya Armijn Pane ini. Aspek-aspek teori psikoanalisis Sigmund Freud terdapat 3, yakni ide, ego, dan superego. Ide merupakan kepribadian yang sudah ada sejak lahir. Setelah ide, pasti akan muncul ego dan superego. Dalam aspek psikologi, ide yang sering diturunkan sejak lahir berupa impuls, insting, dan drivers. Yang kedua yakni ego. Ego merupakan pelaksana dari sebuah kepribadian yang memiliki dua tugas utama, yakni untuk memilih stimuli yang akan digunakan atau diproses, dan insting atau pemikiran mana yang akan dipuaskan atau ditanggapi yang sesuai dengan kebutuhan secara prioritas. Yang ketiga yakni superego. Superego merupakan sebuah kekuatan moral dan etik dari sebuah kepribadian yang dilakukan dengan memakai prinsip idealistik, yakni sebagai lawan dari prinsip kepuasan dan prinsip realistik. Lalu, apa itu konflik batin? Menurut Alwi dan kawan-kawan, konflik batin adalah konflik yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih, atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Menurut Dirga Gunarsa dalam Sobur, konflik terbagi menjadi 3, diantaranya konflik mendekat-mendekat, konflik batin mendekat menjauh, dan konflik batin menjauh-menjauh.
Konflik mendekat-mendekat ini terjadi jika terdapat dua unsur yang semuanya bersifat positif berupa perasaan untung atau bahagia, sehingga muncul kebingungan untuk memilih salah satu di antara pernyataan tersebut. Yang kedua, konflik batin mendekat menjauh. Konflik ini terjadi jika di dalam kurun waktu yang bersamaan akan terjadi dua unsur yang saling bertolak belakangan atau berlawanan mengenai suatu objek. Unsur yang satu bersifat bahagia dan yang negatif tidak bahagia. Yang ketiga, konflik batin menjauh-menjauh. Konflik ini dapat terjadi apabila memiliki waktu yang bersamaan. Konflik ini akan timbul dua unsur yang negatif, dan terdapat kebimbangan yang disebabkan telah menghindari unsur yang satu dan harus memenuhi motif tersebut, serta yang lainnya juga bersifat negatif. Deskripsi konflik batin pada tokoh utama novel Belenggu karya Armijin Pane. Yang pertama, konflik batin tokoh Soekartono. Konflik batin yang terdapat pada tokoh Soekartono yakni approach avoidant conflict atau konflik menjauh mendekat. Wujud konflik Tono ketika merasa bimbang terdapat pada novel Belenggu halaman 40-41 yang berisi, sehabis payah praktik, Kartono biasalah pergi ke rumahnya, yang kedua akan melepaskan lelah. Pikirannya tenang kalau di sana. Di sanalah pula dia acap kali membaca majalah dan bukunya yang perlu dibaca. Sedang Yah lagi asyik merenda. Mula-mulanya masih merasa berbuat salah dalam hatinya terhadap istrinya. Bukankah berbohong namanya itu? Tetapi pikirnya pula, kalau kulepaskan Yah, kemana perginya nanti? Lambat laun pertanyaan itu berubah menjadi, kalau dia pergi, apa jadinya aku? Di mana aku mendapat tempat damai? Lama-kelamaan, tiada lagi timbul perbantahan itu dalam hatinya. Sudah dipandangnya biasa, sudah semestinya, bahkan sudah sebenarnya. Wujud konflik batin Tono ketika putus asa terdapat pada novel Belenggu halaman 70, yang berisi diperhatikannya segala perbuatan Tini dengan diam, seperti memperhatikan seorang pasien. Tetapi kalau dicarinya apa sebabnya perbuatan Tini seperti sekarang, kalau dicobanya menduga lebih dalam, jalan pikirannya tertumbuk, seperti cintanya tertumbuk pada batu karang, pada besi, pada lapisan es yang tertelingkup pada jiwa Tini. Kalau jalan pikirannya, selidiknya terlanting seperti bola, dia pun putus, merasa bimbang. Wujud konflik batin Soekartono ketika kehilangan terdapat pada novel Belenggu halaman 148 yang berisi, tiba-tiba dalam hati Tono makin keras nafsu hendak menahan Tini. Engkau istriku, kalau engkau hendak pergi, hendaklah dengan baik-baik. Aku tiada puas kalau nasibmu belum tentu sepanjang penglihatan. Turutlah kataku sekali ini. Tini mengangguk. Benar juga, bukan? Masih banyak yang mesti dikunjungi. Biarlah orang tahu kami berpisah dengan suka kami sendiri, dengan baik-baik. Baiklah, kita berpisah saja dahulu. Engkau di Surabaya, aku di sini. Marilah kita tunggu dulu, bagaimana jadinya. Jangan kita terburu-buru memutuskan perhubungan kita. Apakah perlunya menunda putusan yang sudah putus? Sekarang atau sebulan lagi? Bukan sama saja. Nah, Tini, kalau sama saja, baiklah kita tunggu dulu. Wujud konflik batin Tono ketika berharap terdapat pada novel Belenggu halaman 16-17 yang berisi, apa katanya tadi tentang perempuan sekarang? Perempuan sekarang hendak sama haknya dengan kaum laki-laki. Apa yang hendak disamakan? Hak perempuan ialah mengurus anak suaminya, mengurus rumah tangga. Perempuan sekarang cuma meminta hak saja, pandai. Kalau suaminya pulang dari kerja, benar dia suka menyambutnya, tetapi ia lupa mengajak suaminya duduk, biar ditanggalkannya sepatunya. Tak tahukah perempuan sekarang, kalau dia berselingkuh di hadapan suaminya, akan menanggalkan sepatunya? Bukankah itu tanda kasih, tanda setia? Apalagi hak perempuan, lain dari memberi hati pada laki-laki. Yang kedua, konflik batin tokoh Soekartini. Konflik batin pada Tini yakni konflik mendekat menjauh, atau approach avoidant conflict.
Wujud konflik ini berupa bimbang terdapat pada novel belenggu halaman 56 yang berisi, "Memang Ibu, jalan pikiran kita berlainan. Aku hendak juga menyenangkan pikiranku, menggimbarakan ke hatiku. Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat Ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku. Bukan Ibu, bukankah demikian? Kami masing-masing berkemauan sendiri-sendiri." Wujud konflik batin Tini berupa kesedihan terdapat pada novel belenggu halaman 67-68 yang berisi, Tini menelungkup, menekankan mukanya pada bantal. Hendak menangis air mata tidak hendak bercucuran. Di dalam hatinya pedih tiada berhingga. Jiwanya seolah-olah lemas tenggelam. Tiada sadarkan dirinya. Tiba-tiba terdengar oleh telinganya sayup-sayup suara biola. Lambat laun menitis dalam hatinya, membangunkan jiwanya kembali. Wujud konflik batin Tini berupa harapan terdapat pada novel belenggu halaman 68-69 yang berisi, "Kadang-kadang sepulangnya di rumah, terbit rasa kasihan dalam hati. Tini melihat Kartono lagi membaca, menanti kalau-kalau ada lagi pasien datang, adakah dalam hatinya sepi juga seperti dalam hatiku. Rusuh gelisah kadang-kadang, terbitlah keinginannya hendak bercumbu-cumbu dengan dia, hendak meriangkan melalaikan hatinya, tetapi selalu tertahan oleh perasaan segan. Terbitlah pikirannya, mengapakah mesti aku yang dahulu menghampirinya? Mengapa bukan dia? Maka terasa pula perasaan seperti malam itu, seolah-olah kehilangan tempat pegangan bagi jiwanya. Tono tiada memberi sandaran lagi, maka dicobanya memberanikan menegakkan jiwanya. Wujud konflik batin Tini berupa ketersiksaan terdapat pada novel belenggu halaman 118 yang berisi, "Har," katanya dengan suara tertahan-tahan, bercampur beberapa perasaan dan pikiran. "Mengapa?" Hartono membuka matanya, memandang Tini dengan lemas, sebagai memandang dari jauh. Bibirnya bercerai seolah-olah bergerak hendak tersenyum tapi tiada jadi. Tini menutup matanya dengan kedua belah tangannya. Dia pun menangis. Katanya terseduh-seduh, "Mengapa engkau datang lagi? Hantu mengganggu. Apa salahku? Engkau mengejek aku dengan matamu." Yang ketiga, konflik batin tokoh Rohayah. Tokoh Yah memiliki konflik sama dengan Tono, yakni konflik mendekat menjauh dan konflik menjauh menjauh. Wujud konflik Rohayah ketika bimbang terdapat pada novel belenggu halaman 130 yang berisi, "Rohayah berjanji akan merawat Tono baik-baik." Tini tersenyum mendengar katanya itu. Mereka berjabat tangan, pandang memandang. Tini senang, Yah pura-pura senang juga, tapi siapa dapat mendengarkannya suara dalam hati orang? Di dalam hatinya, Yah sudah menetapkan putusan. Zaman dulu, banyak yang berlumpur-lumpur, banyak yang sebagai kubangan. Aduh, mestikah Tono kena lulupnya? Tidak, tidak, tidak boleh. Wujud konflik batin Rohayah berupa kekhawatiran. Sekali ini Yah tiada mengerti, tetapi terasa-rasa padanya ada hubungannya dengan dia, dengan percintaan mereka teringat akan katanya tadi. Tidak ada barang yang baka, dikatakannya tentang anak itu. Tetapi adakah juga mengenai cintanya? Memang benar juga. Tetapi akan selekas inikah hilangnya? Di dalam jiwanya terbit nafsu hendak menarik tali perhubungan mereka berdua teguh-teguh. Takut akan terulur semuanya. Wujud konflik batin Rohayah berupa kesedihan terdapat pada novel belenggu halaman 168 yang berisi, "Waktu sebentar itu, waktu dia bersenang hati, bergembira hati, hidup seperti perempuan biasa. Kesenangan itu saja yang dapat diperolehnya sejak dia bukan anak gadis lagi. Sejak melangkahi ambang, masuk rumah, menjadi perempuan, Rohayah berbalik. Di sana gelap juga. Tapi semangatnya tahu, di sanalah lautan lepas. Di sana dunia lain. Memang dunia baru, tapi sunyi. Tono tidak ada di sana, di New Caledonic." Air matanya titik
Jatuh tentu ke dalam air laut. Aduh, air mata sedetik itu tiada berbanding dengan air laut kedukaan manusia. Sebagai sedetik kesedihanku, hatiku bercampur dengan lautan kedukaan manusia yang diderita manusia sejak lahir. Faktor-faktor penyebab konflik batin pada novel belenggu karya Armi Jinpane ada 3, yakni pernikahan tidak berlandaskan rasa cinta, kurangnya komunikasi dan kesibukan masing-masing, dan yang ketiga, perasaan trauma yang terjadi pada tokoh Tini. Konflik. Dr. Sukartono mendapat panggilan pasien yang berjenis kelamin perempuan. Pasien tersebut meminta kepada Dr. Sukartono untuk datang menanganinya di sebuah hotel yang merupakan tempat menginap pasien wanita tersebut. Karena dirinya berpura-pura sakit keras. Pasien wanita tersebut bernama Siti Rohaya. Terdapat pada novel belenggu halaman 20-21. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi dimulai saat Sukartono sudah merasa bahwasanya rumah Siti Rohaya merupakan rumah keduanya, dan pada saat itulah cinta segitiga antara Dr. Tono, Tini, dan Rohayah pun dimulai. Terdapat pada novel belenggu halaman 37. Klimaks. Klimaks terjadi saat Tini atau istri sah dari Dr. Sukartono mulai mengetahui hubungan gelap dan cinta segitiga yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Kemudian Tini mulai mencari keberadaan tempat tinggal Rohayah dan menemuinya secara langsung bagaimana kebenarannya. Terdapat pada novel belenggu halaman 137. Tahap peleraian, yakni Tini sudah bertatap muka secara langsung dengan Rohayah dan perasaan dendam serta kebenciannya terhadap Rohayah seketika menjadi hilang. Tini menganggap Rohayah sebagai wanita panggilan atau simpanan suami orang yang ternyata memiliki sifat yang ramah, lembut, dan santun. Hal itu yang kemudian membuat Tini seolah-olah mengintrospeksi dirinya bahwasanya Tini belum bisa menjadi istri yang didambakan oleh suaminya. Maka dari itu, Tini beranggapan bahwa suaminya mencari kebahagiaan bersama wanita lain, sebab dalam rumah tangganya bersama Tini tidak mendapatkan kebahagiaan melainkan pertengkaran. Tini merasa bersalah dan merasa gagal menjadi seorang istri dari Dr. Sukartono. Terdapat pada novel belenggu halaman 137. Kemudian tahap penyelesaiannya yakni Dr. Tono, Tini, dan Rohayah mengakhirinya dengan perceraian. Tini meminta untuk berpisah kepada Dr. Tono, dan dengan berat hati Dr. Tono pun menuruti kehendak Tini. Tini kemudian pergi ke Surabaya, dan di sana ia menjadi seorang pengasuh di panti asuhan yatim piatu. Sedangkan Rohayah juga meninggalkan Dr. Tono, dan kemudian ia juga pergi ke negeri Kaledonia. Terdapat pada novel belenggu halaman 136-150. Kesimpulannya, psikoanalisis dari Sigmund Freud terdiri atas 3, diantaranya ide, ego, dan superego. Ego dalam cerita ini terlihat saat Sukartono berprofesi sebagai dokter yang sangat disiplin dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan pasien dibandingkan dengan keluarganya. Aspek ide dalam cerita ini terlihat pada saat adanya penolakan Tono terhadap Tini ketika istrinya tersebut akan pergi ke Surabaya, sehingga ia menjadi sedih dan merasa kecewa dengannya. Sukartono mulai menyesali perbuatannya, yakni menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Rohayah. Dan Tono menyadari bahwa ia merupakan suami yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, Sukartono menyesal dan aspek superego terdapat dalam diri Sukartono. Saran yang dapat diambil dari analisis ini yakni pengkajian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan kepada peneliti dalam hal analisis novel yang menitikberatkan dalam hal perwatakan atau kejiwaan tokoh-tokohnya. Pembaca atau pengamat dapat memberikan penilaian sesuai dengan tingkat pemahaman dan persepsi masing-masing. Pada lembaga pendidikan, khususnya dalam hal pembelajaran sastra, yang fokus pada pengapresiasian sastra yang harus mendapatkan perhatian khusus. Karena hal ini bisa memberikan kontribusi yang besar dalam hal pendidikan yang pada dasarnya menanamkan nilai-nilai karakter mengenai bagaimana cara berperilaku dan berkomunikasi dalam kehidupan masyarakat.
Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk pertanyaan bisa diajukan pada forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.